Saya beritahukan bahwa cerita ini full spoiler. Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Yuk digas! Melanjutkan dari cerita sebelumnya, pada saat ini Xiaoyan dikejutkan oleh sosok merah berdarah yang berteriak minta tolong. Hal yang membuat Xiaoyan tertegun bahwa sosok merah darah itu sebenarnya Putri Duyung. Lautan emas ini memang sangat misterius. Saya tidak tahu seberapa banyak kehidupan ras lain yang ada di sini, ucap dalam hati Xiaoyan. Tuan, tolong bantu suku saya. Jika terus seperti ini maka suku saya benar-benar menghilang, ucap sosok itu yang ternyata Putri Duyung. Apa yang terjadi pada suku Anda, tanya Xiaoyan. Di lautan emas ini ada begitu banyak monster darah yang mengincar suku Putri Duyung saya. Oleh karena itu saya bersembunyi di lautan emas ini. Namun sekarang suku monster darah itu sudah menemukan suku kami. Sekarang suku kami mengalami bencana kemusnahan. Saya mohon Tuan untuk membantu suku Putri Duyung saya, ucap Putri Duyung tiba-tiba memegang tangan Xiaoyan. Anda tidak perlu memikat saya dengan cara seperti ini. Jika Anda tidak segera melepaskan saya mungkin tidak menolong Anda, ucap Xiaoyan. Tuan, saya tidak bermaksud menggoda Anda, saya hanya ingin memastikan jika manusia dalam ramalan adalah Anda, ucap Putri Duyung itu. Apa maksud Anda, tanya Xiaoyan. Putri Duyung itu mengeluarkan cangkang kura-kura dan menyerahkan kepada Xiaoyan lalu berkata, ini adalah benda yang diberikan oleh leluhur yang memprediksi masa depan untuk suku saya. Dia bilang harus menyerahkan benda ini kepada dermawan suku Duyung. Dulu leluhur pernah memprediksi jika suku Duyung akan mengalami kehancuran 1000 tahun mendatang. Tetapi akan ada manusia yang menyelamatkan suku Duyung. Ciri-ciri penyelamat itu mampu memasuki lautan emas yang luas ini. Selain itu sekarang sudah mencapai 1000 tahun seperti yang diramalkan. Oleh karena itu saya sangat yakin jika bahwa Anda adalah penyelamat suku kami. Oleh karena itu saya sangat yakin bahwa Anda adalah penyelamat suku kami, ucap Putri Duyung. Mendengar kata-kata Putri Duyung, Xiaoyan mengambil cangkang kura-kura dan mengamati dengan hati-hati. Banyak karakter-karakter aneh tercetak di atas cangkang kura-kura ini. Setelah beberapa saat Xiaoyan mulai mengingat sesuatu. Apakah leluhur yang Anda maksud adalah leluhur Su? Tanya Xiaoyan. Saya baru saja mendengar kisah tentang leluhur ini. Ini adalah ramalan yang diberikan kepada suku saya 1000 tahun yang lalu. Sedangkan saya lahir baru sekitar 30 tahun yang lalu, ucap Putri Duyung itu. Saya teringat ketika dia pertama kali memasuki suku manusia ikan. Saat itu penatua suku memanggilnya sebagai Tuan Dermawan penolong suku mereka. Pada awalnya Xiaoyan sangat bingung oleh sikapnya yang begitu sopan. Tetapi setelah suku mereka mengalami serangan hebat dari monster katak dan ditolong oleh Xiaoyan, baru saat itulah Xiaoyan percaya bahwa ramalan penatua Su benar-benar nyata. Pada saat ini Xiaoyan yakin jika cangkang kura-kura ini milik leluhur Su. Kemampuan leluhur sangat luar biasa dalam ramalan akan sesuatu. Xiaoyan menoleh ke wanita itu lalu berkata, mungkin niat leluhur Su ketika saya melihat cangkang kura-kura ini maka saya akan mengetahui jika cangkang ini ditinggalkan olehnya. Saya bisa membantu Anda tetapi tidak sekarang, masih ada hal-hal penting yang harus saya lakukan. Sekarang saya hanya bisa memberikan sesuatu untuk melindungi suku Anda untuk sementara waktu, ucap Xiaoyan kepada wanita Putri Duyung itu. Setelah itu Xiaoyan memadatkan api surgawi dan memasukkan ke dalam botol giok. Dia menyerahkan botol-botol giok itu kepada Putri Duyung. Tuan, saya sangat berterima kasih kepada Anda. Jika Tuan tidak keberatan maka panggil saya Qian Ning, ucap Putri Duyung itu yang bernama Qian Ning. Setelah itu Putri Duyung kembali ke sukunya dengan tergesa-gesa sebelum menghilang dalam sekejap mata. Xiaoyan hanya tersenyum dan kembali ke kapal tabut. Dia sudah cukup lama berada di bawah dasar lautan emas. Sekarang Xiaoyan ingin melihat perkembangan orang-orang Soku Mansion. Xiaoyan menduga bahwa mereka di sini sudah menghabiskan kurang lebih 10 tahun. Sekarang kekuatan mereka telah meningkat secara tajam. Pada saat ini tiba-tiba gemuruh petir yang sangat kuat melayang-layang di atas kapal tabut. Xiaoyan terkejut saat merasakan kekuatan petir yang sangat kuat. Hahaha, ini sebenarnya bencana Dodi bintang 8 dari Nan Erming, ucap Xiaoyan tersenyum puas melihat peningkatan kelompoknya.
Terlihatan Nan Erming melayang di udara mengatasi bencana petir bintang 8. Kecepatan pertumbuhan Nan Erming sangat cepat semenjak dia bergabung jiwa dengan Raja Naga. Tidak diragukan lagi sekarang kekuatan Soku Mansion semakin meningkat. Xiaoyan sadar bahwa sekarang musuh terbesarnya adalah benua yang lebih tinggi. Oleh karena itu Xiaoyan sangat berharap jika semua orang bisa menerobos dengan cepat. 50 tahun bukan waktu yang lama. Setelah 10 tahun berlalu kekuatan Xiaoyan berada di bintang 9 puncak. Xiaoyan hanya memiliki waktu sekitar 40 tahun yang tersisa untuk menerobos kedausian, ucap dalam hati Xiaoyan. Scene berganti, di markas aliansi bayangan sesosok duduk di atas batu roh iblis. Sosok itu merupakan ketua aliansi bayangan. Ketua aliansi bayangan itu dibungkus oleh cahaya merah darah. Dan cedera yang ada di tubuh ketua aliansi bayangan telah sembuh sepenuhnya. Sekarang kekuatan fisik ketua aliansi bayangan telah ditingkatkan tanpa bantuan rantai hitam. Energi yang dipancarkan oleh ketua aliansi bayangan sudah mencapai bintang 9 puncak. Momentum yang dipancarkan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah efek dari kekuatan batu roh iblis. Melihat kekuatan ini ketua aliansi bayangan tertawa terbahak-bahak. Xiaoyan, hari ini saya akan menghancurkan Anda, ucap ketua aliansi bayangan menghilang dari lubang hitam. Setelah keluar dari lubang hitam, ketua aliansi bayangan menuju ke tempat Jingwu 7 warna. Jingwu 7 warna, saya akan memberikan Anda satu pilihan yang harus Anda pikirkan secara hati-hati. Jika Anda berjanji setia kepada saya dan mengikuti saya menghancurkan kuota untuk balas dendam, maka saya akan melepaskan Anda. Ini satu-satunya pilihan yang saya tawarkan kepada Anda. Meskipun saya tidak bisa memurnikan Anda, namun saya bisa menghapus Anda dari dunia ini, ucap ketua aliansi bayangan. Pada saat ini Jingwu 7 warna tidak mempunyai pilihan lain, dia dengan cepat menyetujui persyaratan ketua aliansi bayangan. Mari kita keluar dari sini, hari ini kita akan menggantung mayat Xiaoyan, ucap ketua aliansi bayangan dengan aura membunuh yang kuat. Setelah itu tangan ketua aliansi bayangan memukul tanah. Raungan yang tak terhitung jumlahnya menggema di seluruh gua. Raungan itu berasal dari manusia yang berubah menjadi hantu. Ini sangat mengerikan, wajah mereka sangat jelek dengan mata yang hampir keluar. Siapapun yang melihatnya pasti akan merasa kedinginan. Rantai-rantai yang mengikat hantu terlepas, dan hantu-hantu dengan jumlah yang tak terhitung jumlahnya mulai keluar dari gua. Xiaoyan, untuk meredam amarah saya akan membunuh semua orang di benua ini, ucap ketua aliansi bayangan dengan tersenyum di sudut mulutnya. Pada saat ini sosok-sosok hantu sekitar 10.000 keluar dari gua seperti kelelawar. Pasukan besar ini memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Yang terlemah bintang 4 sedangkan yang terkuat bintang 8. Benua ini telah terlalu lama dalam keadaan damai. Sekarang benua ini membutuhkan darah untuk pembaptisan, ucap ketua aliansi bayangan, matanya tertuju pada kota Juchen. Setelah mengatakan itu ketua aliansi bayangan dan leluhur kuil dan pergi ke kota Juchen. Ketua aliansi bayangan mampu menghidupkan jiwa-jiwa yang telah mati, bahkan tingkat kesadaran hantu-hantu itu mencapai kesadaran yang tinggi. Pada saat ini hantu-hantu melewati pegunungan, apapun yang dilewati oleh hantu-hantu ini akan menjadi tanah yang berantakan. Bahkan binatang buas menjadi kabut berdarah di bawah penindasan hantu-hantu ini. Di kota Juchen banyak orang yang melakukan aktivitas seperti biasanya. Semua orang masih tidak menyadari bahwa sesuatu yang mengerikan mendekati mereka. Di sisi lain ketiga leluhur bintang 9 sedang dalam kultivasi. Luka yang mereka derita sebelumnya sudah pulih sepenuhnya. Pada saat yang sama ketiga leluhur tua membuka mata mereka melihat ke arah kejauhan. Mengapa ada aura membunuh yang kuat sedang mendekati kota Juchen, ucap ketiga leluhur secara bersamaan. Meski mereka di tempat yang berbeda ketika leluhur tua sadar akan ancaman yang datang. Mereka dengan cepat memberitahu masalah ini kepada semua kekuatan utama. Leluhur, apa yang sedang terjadi, tanya King Hou melihat ekspresi serius di wajah leluhurnya. Jumlah besar musuh akan datang ke kota Juchen, saya khawatir ini adalah ketua aliansi bayangan yang bersembunyi telah kembali, ucap leluhur King Hou. Dia sebenarnya berani kembali, saya akan segera memberitahu Xiaoyan, ngucap King Hou memandang leluhurnya dengan wajah sungguh-sungguh.
Dia tahu bahwa keseriusan masalah ini berada di luar kendali orang biasa. King Hou secara alami mengetahui kekuatan ketua aliansi bayangan. Hanya Xiaoyan satu-satunya yang memiliki kekuatan untuk bersaing dengannya. Pada saat ini King Hou mengeluarkan bola giok dan menghancurkannya. Ketika King Hou menghancurkan bola giok itu, Xiaoyan yang duduk di bahtera tiba-tiba membuka matanya. Ada sesuatu yang salah dengan kota Juchen, ucap Xiaoyan. Semua orang yang kultivasi langsung membuka mata tajam kepada Xiaoyan. Ini sesuatu yang bagus, ketua aliansi bayangan sebenarnya berani menampakkan dirinya. Masalah ini harus saya selesaikan sampai akar-akarnya, ucap Xiaoyan tampak sangat santai. Xiaoyan selama ini ingin mencari keberadaan ketua aliansi bayangan. Namun dia tidak menduga bahwa sekarang orang itu berani muncul lagi. Dalam pandangannya saat ini ketua aliansi bayangan hanyalah semut yang sedang sekarat. Namun jika itu tidak dihilangkan, itu akan menjadi bahaya tersembunyi bagi kota raksasa dan kekuatan utama. Semuanya kita sekarang akan kembali ke kota Juchen, kita tidak repot-repot lagi mencari keberadaan ketua aliansi bayangan. Dia sekarang sudah datang sendiri ke kota Juchen, ucap Xiaoyan. Haha, kalau begitu ayo bunuh bajingan itu, teriak Xiaozan. Orang seperti itu harus cepat-cepat dibersihkan, ucap Ziyin dengan acuh tak acuh. Xiaoyan hanya tersenyum lalu menentukan koordinat dan bahtera yang besar mulai bergetar. Itu langsung menghilang di atas lautan emas. Orang-orang dari sebuah kekuatan utama juga bergegas ke tempat kejadian dan bersiap untuk bertemu. Hanya dalam waktu singkat ratusan hantu yang dipimpin oleh ketua aliansi bayangan dan leluhur kuil dan sudah tiba. Mereka berhadapan di langit di atas gerbang besar kota Juchen. Orang-orang dari pasukan utama semuanya tetap di tempat mereka sebelum mereka mulai berkelahi. 3 leluhur bintang 9 memandang sosok hantu dengan mata kosong itu. Mereka dikendalikan oleh ketua aliansi bayangan. 3 pasangan tua, sepertinya kalian tidak memiliki ingatan yang mendalam dengan berani menghadang saya di sini, ucap ketua aliansi bayangan. Sebelum ketua aliansi bayangan selesai bicara, tiba-tiba sebuah suara gemuruh di udara berdering melalui langit. Pikir Anda tidak ingat kejadian yang memalukan dengan melarikan diri seperti anjing tanpa tuan? Ucap sosok Xiaoyan yang baru saja tiba dengan menaiki bahtera. Mata ketua aliansi bayangan seketika menjadi dingin melihat sosok Xiaoyan keluar dari bahtera. Semua pasukan Xiaoyan juga melangkah keluar satu demi satu. Ketiga leluhur bintang 9 yang melihat Xiaoyan kembali, mereka menghela nafas lega. Xiaoyan, apakah Anda membutuhkan kami untuk membantu, ucap ketiga leluhur bintang 9. Terima kasih atas kebaikan para leluhur, saya dapat menyelesaikannya sendiri. Para leluhur dapat membantu membersihkan potongan-potongan hantu ini, ucap Xiaoyan kepada ketiganya. 3 leluhur bintang 9 tersenyum pahit. Kekuatan Xiaoyan saat ini tidak satu pun dari mereka bertiga yang bisa melihatnya. Dengan kata lain, sekarang Xiaoyan sudah melampaui mereka. Mereka tidak banyak bicara dan mengangguk setelah mendengar bahwa Xiaoyan akan menyelesaikan ketua aliansi bayangan. Xiaoyan, saya akan memotong semua bagian tubuhmu untuk membayar satu kaki saya yang hilang, ucap ketua aliansi bayangan. Oh, saya ingin melihat, dalam 10 tahun terakhir apa yang membuat Anda memiliki kualifikasi untuk berbicara seperti ini. Sepertinya Anda sudah melupakan pelajaran bahwa saya memukul Anda seperti anjing yang jatuh. Sekarang saya tidak repot-repot mencari Anda dan Anda bahkan sudah datang sendiri, ucap Xiaoyan. Setelah mengatakan itu, jubah Xiaoyan berkibar saat tugu api meledak. 8 api surgawi ditangguhkan di depan Xiaoyan. Dalam adegan ini kota raksasa itu mendidih dan bahkan ketua aliansi bayangan dan leluhur kuil dan terkejut. 8 api surgawi, bagaimana ini mungkin? Apakah bisa satu orang memiliki 8 api surgawi pada saat yang sama? Saya belum pernah mendengarnya, ucap ketua aliansi bayangan seketika nyalinya menciut. Bocah ini sangat mengerikan, tidak heran dia sangat percaya diri membunuh ketua aliansi bayangan dengan leluhur kuil dan. Karena ini masalahnya kita tidak perlu khawatir akan pertarungan Xiaoyan, ucap ketiga leluhur 9 bintang yang sedang bertarung melawan hantu. Bahkan dalam pertempurannya dia terkejut ketika melihat perubahan di medan Xiaoyan. Adegan ini secara alami dilihat oleh semua orang, 8 api surgawi seperti 8 putaran matahari.
dan masing-masing memancarkan aura kehancuran. Momentum ini menakjubkan dan ruang di sekitarnya dipanggang oleh suhu panas. Jingwu 7 warna, apakah kamu benar-benar bersedia menjadi boneka ketua aliansi bayangan, ucap Xiaoyan kepada leluhur kuil dan. Bajingan apa yang Anda katakan? Teriak ketua aliansi bayangan. Meskipun 8 api surgawi Xiaoyan mengejutkan ketua aliansi bayangan. Tetapi apakah leluhur kuil dan akan mundur pada saat ini? Jingwu 7 warna, jangan terpengaruh oleh bajingan rubah kecil itu. Kita akan membunuhnya dan mengambil semua api surgawi di dalam tubuhnya, ucap ketua aliansi bayangan berdiri 1 langkah ke depan. Dan kekuatan Dodi bintang 9 puncak meletus, awan seluruh langit tampak gelap sebagai hasilnya. Xiaoyan, apakah Anda pikir Anda bisa bersaing dengan saya jika Anda memiliki 9 api surgawi? Celah kekuatan semacam ini tidak bisa dijembatani oleh api surgawi, ucap ketua aliansi bayangan tersenyum dingin dengan bangga. Benarkah? Kalau begitu saya akan memperlihatkan kekuatan Dodi bintang 9 puncak yang sebenarnya, ucap Xiaoyan. Aura Dodi bintang 9 puncak meletus, semua 8 api surgawi terintegrasi ke dalam tubuh Xiaoyan. Telapak tangannya berbalik dan api surgawi berwarna-warni langsung terkonsolidasi di telapak tangannya. Mengubahnya menjadi aturan kuno api surgawi. Ketiga teknik pertempuran Xiaoyan dibuka pada waktu yang hampir bersamaan. Mulai dari kemarahan ilahi musim semi kuning, telapak tangan musim semi kuning, dan sidik jari musim semi kuning. Teknik pertempuran ini semuanya mendapatkan peningkatan yang cukup besar di pagoda emas. Xiaoyan juga menyadari teknik bertarung ini ke tingkat suci. Ketika semua digabungkan, itu menjadi telapak surga yang menciptakan langit. Sebuah sungai emas di langit mengalir ke bawah, dan semua itu berputar di udara mengembun menjadi jari dan telapak tangan. Itu memiliki wajah kuno yang sangat besar, sidik jari dan telapak tangan yang sangat besar menatap ketua aliansi bayangan. Di bawah penindasan ini tubuh ketua aliansi bayangan tidak dapat menghindar. Seolah-olah tubuhnya tidak dapat digerakkan sama sekali. Wajah besar di udara membuka mulutnya lebar-lebar, itu menyedot ketua aliansi bayangan ke dalamnya. Ketua aliansi bayangan hanya bisa berteriak sebelum tubuhnya hilang dari pandangan semua orang. Xiaoyan sengaja untuk menyiksanya perlahan-lahan. Adegan ini berlangsung sesaat sebelum segel tangan Xiaoyan bergerak. Wajah kuno yang tercipta itu meledakkan tubuh ketua aliansi bayangan. Momentum semacam ini, bukankah keterampilan bertarung Xiaoyan tidak hanya perintah suci, tetapi bahkan keterampilan bertarung yang lebih kuat dari perintah suci, ucap ketiga leluhur bintang 9 tertuju ketika melihat adegan ini. Untungnya Xiaoyan bukan musuh mereka. Pada saat ini mereka bertiga memikirkan masa depan Xiaoyan dengan cara yang mengerikan. Puluhan ribu hantu itu telah dibantai oleh orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di kota Juchen. Sementara Xiaoyan berhadapan dengan ketua aliansi bayangan. Jelas yang paling mengancam adalah ketua aliansi bayangan, bukan hantu ini. Leluhur kuil dan memiliki wajah suram dan tidak berniat untuk mengambil tindakan apapun. Meskipun dia mengatakan bahwa dia adalah leluhur kuil dan, tetapi dia hanya sekedar mendukung kuil dan itu tidak memiliki koneksi darah. Api surgawi muncul dari tubuh Xiaoyan dan kemudian bergegas menuju ketua aliansi bayangan dengan cara tak terlihat. Dia melingkari ketua aliansi bayangan, membentuk lautan api di sekitarnya, dan mengelilingi ketua aliansi bayangan. Pada saat yang sama pemandangan di mata Xiaoyan tiba-tiba mulai berubah. Ini adalah kemampuan mata ajaib dari roh supernatural yang diwariskan Kaisar Feng Lin. Di depan mata Xiaoyan dia melihat dunia merah. Bumi dan langit tampangnya telah ternoda oleh darah. Xiaoyan samar-samar melihat dua sosok, mereka tersembunyi dalam kabut darah. Mereka tampaknya membenci benua Dodi ini. Salah satu sosok itu berkata, saya tidak menyangka bahwa benua Dodi yang sudah tersegel masih melahirkan Dodi bintang 9, ucap salah satu sosok misterius itu. Jadi kenapa jika itu Dodi bintang 9, Dodi bintang 9 di alam kita hanya seperti kucing dan anjing. Selain itu saya mendapat kabar bahwa serigala darah sedang menuju ke benua Dodi. Jawab sosok pria misterius itu yang ada di sebelahnya. Salah satu orang dari pertarungan itu memiliki batu iblis darah. Kamu bisa meminta serigala darah untuk mengambilnya kembali, ucap sosok misterius itu.
Layar dialog hanya muncul selama beberapa detik, penglihatan Xiaoyan kembali normal. Setelah menonton layar yang ditunjukkan oleh mata ajaib itu, Xiaoyan mengerutkan kening dan bingung. Tetapi sekarang dia tidak punya banyak waktu untuk memikirkan hal-hal lain. Dia harus menyelesaikan ketua aliansi bayangan terlebih dahulu. Tampaknya kekuatan yang sekarang dimiliki oleh ketua aliansi bayangan memiliki hubungan dengan gambar yang dilihat oleh mata kekuatan mata supernatural. Mengingat kecepatan kultivasi ketua aliansi bayangan memang sedikit aneh, ucap dalam hati Xiaoyan. Ketua aliansi bayangan yang terjebak oleh Xiaoyan dengan keterampilan api laut dan jiwa terlihat sangat menyedihkan. Dia berjuang untuk memadamkan api surgawi yang dilingkari Xiaoyan menggunakan kabut darah. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha memadamkannya dan hasilnya hanya sia-sia. Xiaoyan mengalahkan ketua aliansi bayangan dengan sangat mudah. Dia hanya menggunakan 2 kartu truf terkuatnya untuk melumpuhkan ketua aliansi bayangan. Ketua aliansi bayangan merasakan krisis hidup dan mati yang kuat. Perasaan ini hampir persis sama dengan terakhir kali, dan tidak ada sedikit perubahan karena kekuatannya telah ditingkatkan ke tahap puncak dari 9 bintang. Pada saat ini Xiaoyan tidak membiarkan ketua aliansi bayangan melarikan diri kedua kalinya. Terima kasih udah nemenin Mimin sampai akhir, tunggu episode selanjutnya, sampai jumpa.